Salam semangat. Pada kesempatan video kali ini kita akan belajar tentang matematika pada bab pola bilangan untuk kelas 8 semester 1. Apa aja yang akan kita pelajari hari ini? Langsung saja kita simak video dari Pak Joko. Selamat menonton. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan, di mana pola bilangan ini merupakan materi kelas 8 semester 1. Nah, materi ini sangat penting karena materi ini berkesinambungan. Jadi kalau anak-anak itu nanti sekolah di level yang lebih tinggi akan menghadapi materi pola bilangan yang lebih mendalam. Dan nanti kalau sudah lulus SMA atau SMK, misalkan mau masuk perguruan tinggi, itu ada tes yang mana salah satunya adalah materinya tentang pola bilangan, tapi dengan level yang lebih kompleks. Sebelum kita masuk pada pengertian, masuk pada pemahaman dan penalaran, anak-anak akan saya ajak untuk mengamati barisan bilangan berikut. Nah, ini ada tempat yang kosong harus kalian isi nanti, di mana angka-angka yang terpampang di barisan itu cukup buat kita berpikir. Dari 1, 4, 4, 8, 9, 14, 16, 22. Nah, ini bikin mikir nih ya. Nah, disimpan dulu, biar kalian nanti ada gambaran dan bahas materi yang nanti akan kita ulas. Nah, jadi ingat, permasalahan awalnya seperti apa. Lagi, yang kedua tentang barisan bukan bilangan tapi barisan huruf ya. Ada A, ada K, ada C, ada E, ada O, ada G, di mana ada tempat yang kosong di sini. Nah, ini jelas-jelas membutuhkan kita berpikir. Nah, untuk bisa memecahkan masalah ini, kita harus ikuti bagaimana aturan, bagaimana pola itu kita pahami. Sehingga setelah tahu aturan, maka kita akan bisa mengisi tempat-tempat yang kosong itu. Bagaimana anak-anak? Tertarik? Penasaran? Nah, bahasa gaulnya kepo nih ya. Oke ya, kita lanjut. Dan untuk indikator yang akan kita capai ada 2, yaitu menemukan pola atau aturan suatu barisan bilangan. Yang kedua, melengkapi suatu barisan bilangan. Sudah mengerti anak-anak tujuan kita di indikator ini? Baik, akan kita lanjutkan. Ini apa anak-anak? Gambar segitiga, ya kan? Nah, berikutnya apa nih? Segi 4. Nah, coba tebak. Setelah segitiga, segi 4, kira-kira nanti gambar apa yang akan muncul? Coba pikirkan. Segi 5. Habis 3, habis 4, 5. Berarti berikutnya segi berapa? Oh iya, Pak Joko dengar ini. Ada yang bilang segi 6. Betul sekali. Nah, di sini akan mengajak kalian untuk mengerti tentang pola. Teratur. Habis 3, 4, 5, 6. Bagaimana anak-anak? Ini Pak Joko udah mulai ngajak kalian untuk mengerti tentang pola aturannya ya. Perhatikan gambar berikut. Pernah nggak kalian mencari alamat di suatu perumahan? Perumahan kan biasanya itu ya rumahnya itu hampir sama gitu ya. Nah, yang bedakan adalah nomor rumahnya tentunya ya. Coba jika kalian cermati, nomor rumah itu ada 2 sisi karena berhadapan-hadapan. Ada sisi nomor rumah yang ganjil dan ada sisi nomor rumah yang genap. Nah, kalau kalian perhatikan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Ada keteraturan. Demikian juga nih 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Nah, ini menggambarkan kalian bahwa pola bilangan itu ternyata juga ada di kehidupan sehari-hari. Menyadarkan kita bahwa materi pola bilangan itu aplikasinya di kehidupan sehari-hari ada ya. Ini baru satu contoh. Oke, lanjut ya. Baiklah, setelah kalian tahu apa yang akan kita capai di indikator dan ngerti, kalian Pak Joko ajak untuk memahami pola dan aturannya. Harapannya nanti bisa memecahkan masalah tadi yang Pak Joko sajikan. Contoh pertama. Perhatikan contoh berikut. Nah, kalau kalian melihat barisan bilangan dengan urutan 10,
12, 14, pasti anak-anak bisa melanjutkan. Karena di SD pernah dia habis 10, 12, 14. Nah, meskipun ngerti, kita belajar mencari aturannya. Yaitu ada penambahan 2. Demikian juga dari 12 ke 14. Ada penambahan 2 juga. Oh, ternyata aturannya tambah 2. Sehingga di sini 14 juga akan ditambah 2. Akhirnya menghasilkan 16. 16 juga akan ditambah dengan 2. Akan menghasilkan 18. Udah mulai mengerti anak-anak? Oke, ya. Tapi apakah hanya itu? Tentu tidak, ya. Perhatikan contoh berikut. Nah, kali ini 1, 3, 7, 13, 21, 31, dan 0. Ayo kita pahami, ya. Nah, di sini antara 1 dan 3 akan kita cari aturannya. Yang pasti tambah 2, betul? Berikutnya tambah 4. Berikutnya lagi tambah 6. Nah, berarti sudah mulai kelihatan ya. Tambah 2, tambah 4, tambah 6. Berikutnya pasti tambah 8. Betul. Tambah 10. Bagus. Tambah 12. Good. Terakhir tambah 14. Jadi angka yang kosong itu adalah 43 dan 57. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai mengerti? Sudah mulai terbuka pengertiannya? Nah, yuk kita diskusikan apa yang nanti akan kita hadapi. Nih, ada barisan bilangan 2, negatif 6, 18, negatif 54, 162, dan ada 2 tempat kosong. Masa ditambah? Tadi kan ditambah. Sepertinya nggak ditambah nih. Nah, perhatikan tidak ditambah. Ini dikali sepertinya. Coba lihat. Betul nggak? Dikali min 3, 2 kali min 3, min 6. Cocok. Oh, berarti ini aturannya dikali negatif 3. Betul kan? Negatif 6 dikali negatif 3, 18. Betul. Berikutnya berarti 18 dikali negatif 3. Hasilnya negatif 54. Berikutnya negatif 54 kalau dikalikan negatif 3, pastinya 162 dengan tanda positif karena negatif kali negatif positif. Berarti untuk tempat kosong itu bisa diisi dengan mengalihkan 162 dengan negatif 3. Hasilnya adalah negatif 100. Maaf, negatif 486. Dan tempat kosong berikutnya adalah negatif 486 dikali negatif 3. Pastinya hasilnya positif. Positif 1458. Bagaimana anak? Sudah mengerti dan mulai paham? Ternyata tidak hanya penjumlahan, ada perkalian. Nah, berarti kalian sudah mulai meningkat nih ya, mulai paham. Nah, biar mantap, ini coba kita perhatikan. Yang ketiga, ya, masih menentukan pola atau aturan barisan dan melengkapi yang kosong. Kali ini Pak Joko membawa barisan yang menghubungkan angka-angka 1, 4, dan 9. Tadi penjumlahan. Kalau di penjumlahan, tambah 3, tambah 5. Apa iya tambah 7, tambah 9? Simpan dulu. Karena sepertinya tadi contoh pertama mengarah penjumlahan, kedua perkalian. Kalau ini penjumlahan, tahan dulu. Coba kita perhatikan bahwa ternyata 1 itu bisa diubah 1 pangkat 2. Setuju? Setuju anak-anak ya? Kalau 4, betul nggak 2 pangkat 2? Setuju. Berarti, oh itu polanya perpangkatan nih. Lihat ini, 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Yang kosong ini pastinya, ya lihat, dengar ini. Ada yang nebak tadi 4 pangkat 2, Pak. Betul, 4 pangkat 2. Jadi 16. Berikutnya, pasti 5 pangkat 2. Hasilnya 25. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai tambah paham? Sepertinya ada mengangguk itu ya. Tanda paham. Ya, ambil nafas dulu ya. Ingin lebih levelnya? Pengen nggak kalian punya penalaran bagus? Kita coba yang ini, contoh keempat ya. Nah, ini lihat nih. Kita lihat, apakah kita akan menggunakan penjumlahan? Kalau penjumlahan, ini negatif 1.
tambah 5? Sepertinya tidak kalau penjumlahan. Kalau perkalian jelas tidak, pemangkatan jelas tidak. Waduh, aku tahu. Coba ini kita lihat hubungan 6 sama 10. Kalau kali kan jelas enggak, pasti tambah, ini tambah 4. Ini saya akan hubungkan 10 sama 14. Tambah 4 juga. 14 sama 18. Tambah 4 juga. Oh, ternyata ada penambahan yang tetap, tapi meloncat. Berarti 5 sama 10 nanti dan 10 sama 20 akan ada hubungan. Ini apa ya? Masa tambah 5? Oh, enggak cocok. Kan tadi tidak ada tambah, tidaknya tambah. Tapi bisa kali. Oh iya, coba kita cek dengan kali 2. Cocok. Kali 2 cocok. Nah, berarti aturannya adalah penjumlahan selang-seling dengan perkalian dan polanya meloncat. Berarti kalau kita ikuti pola yang bawah, itu akan tambah 4 sehingga 18 tambah 4 hasilnya 22. Kita bisa mix 4 kosong yang terakhir, sehingga tempat kosong sebelumnya itu hubungan antara 20 dengan dikali 2, hasilnya 40. Jangan-jangan tadi permasalahan yang di awal tadi menggunakan salah satu pola ini. Nah, kita cek lagi nanti ya. Nah, di contoh kelima ini, mudah-mudahan kalian semakin suka dan semakin penasaran dan semakin mengerti, paham, dan akhirnya bisa menalar. Coba perhatikan ini. Apakah akan menggunakan pola penjumlahan? Ya, kalau penjumlahan ini tambah 1, ini tambah 2. Oh iya, ini tambah 3. Berarti tambah 4. Wah, nggak cocok ini. Pakai perkalian jelas tidak. Pemangkatan jelas. Selang-seling. Coba tambah 3. Tambah 8. Kok sepertinya aneh. Tambah 5. Tambah 13. Kok aneh? Sebentar ya. Ini kan ada 5. Ini ada 2 sama 3. Ada hubungannya nggak ya? 8, 3, 5, 13. Oh, coba. Kalau kita menggunakan ini, apakah 5 itu betul dari 2 tambah 3? Betul. 8 tuh kelihatannya 3 sama 5 itu. 2 suku sebelumnya. Cocok ini. 13 itu 5 sama 8. Wah, cocok. Oh, ternyata 21 itu juga ada hubungannya 8 sama 13. Wah, tahu ini. Berarti tempat yang kosong itu merupakan hubungan 13 dan 21. Jadi hasilnya adalah 34. Gimana anak-anak? Oh iya, sebelumnya pola seperti ini itu di matematika dikenal dengan pola Fibonacci. Diingat ya anak-anak, Fibonacci. Jadi ada suku yang nilainya merupakan penjumlahan 2 suku sebelumnya. Ya. Nah, itu namanya Fibonacci. Fibonacci itu merupakan tokoh matematika zaman dulu ya. Baiklah, sebagai penutup pertemuan pada kali ini di video pembelajaran matematika ini ada unsur yang bisa menjadi alat untuk mereview, menguji pengertian, pemahaman, penalaran kalian. Dan kalian semakin percaya diri bahwa kalian ternyata bisa matematika. Ya, bagaimana anak-anak? Suka dengan penjelasan tentang identifikasi Barsandia? Baik, itu tadi adalah penjelasan dari Pak Joko. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham atau malah bingung? Langsung saja tinggalkan komen di bawah ini. Atau mau kalian request video-video apa atau materi-materi apa yang akan kita bahas, langsung saja komen di bawah ini. Jika video ini bermanfaat, berikan tanda jempol atau suka. Kalau video ini kurang bermanfaat, dislike saja atau jempol ke bawah. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.